Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Alai patut dohita namar gogoi mangaju hagaleon niak kana hurang gogo. Jala unang ma tahasiani dirita. Jangan mencari kesenangan sendiri. Kota Roma pada waktu surat ini ditulis adalah kota megapolitan yang besar. Di sana penduduknya saat itu kira-kira sudah mencapai 1 juta jiwa. Di kota besar tentunya ada banyak kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, orang yang kuat dan yang lemah, orang yang kedudukannya tinggi dan yang rendah. Dan sudah pasti kebanyakan orang Roma bersifat individual dan kurang peduli terhadap sesama. Sifat egois, hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi Paulus ingin agar jemaat di Roma memiliki sikap yang peduli terhadap orang lain. Paulus ingin agar orang yang kuat juga mau menanggung orang yang lemah dan bukannya malah menindas orang yang lemah. Paulus menekankan bahwa jemaat Tuhan seharusnya tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi kesenangan orang lain. Hal ini tentunya bukan mencari kesenangan dalam arti yang tidak baik, tetapi mencari apa yang menyenangkan orang lain untuk kebaikan dan yang membangun jemaat. Kita tentu tidak melakukan kesenangan-kesenangan orang lain yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan sesama dan juga menyenangkan Allah. Paulus mencontohkan sikap Kristus yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Ia yang adalah Allah mau turun ke dunia dalam rupa seorang manusia dan bahkan mau mati di kayu salib demi menebus kita manusia ini. Filipi 2 ayat 5-8. Bahkan kita pun mau bahkan Kristus Yesus yang kita sembah itu mau membasuh kaki murid-muridnya dan mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka pun melakukan apa yang diteladankan oleh Yesus kepada mereka. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan juga harus mau meninggalkan egoisme kita dan belajar untuk melayani sesama. Allah ingin agar jemaat Tuhan hidup dalam kerukunan, karena itulah sesungguhnya kehendak Allah bagi jemaatnya, yaitu agar kita juga memuliakan Allah melalui kepedulian kita kepada sesama. Tuhan pun ingin agar kita semua memiliki kasih yang sempurna dalam kehidupan berjemaat, di mana adalah salah satu ciri kita adalah kasih. Dan kasih itu tidak mencari keuntungan, kesenangan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 5. Bukankah kita yang sudah diberkati Tuhan juga harusnya mau membantu orang lain? Tidak sulit untuk mencari hal-hal yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain. Tetapi memang tidak mudah bagi kita untuk mau melakukannya. Kita tahu, tapi kita agak sulit, agak berat untuk melakukannya. Namun hari ini mari kita mencoba, sama-sama belajar untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan, karena hal kecil apapun yang kita lakukan untuk membantu sesama kita, menolong sesama kita, tidak akan kehilangan upah kita. Matius 10 ayat 42. Mengganti sikap egoisme menjadi kepedulian kepada sesama, walau terkadang kita harus berkorban untuk melakukannya. Tetapi jika kita melakukan dengan ikhlas
dan mengarahkan hati kita kepada hal yang dilakukan Yesus bagi kita, maka kita akan dimampukan untuk menghilangkan keegoisan dari dalam diri kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, Tuhan memampukan kita, menolong kita menjadi pribadi yang peduli dan memikirkan kesenangan orang lain dalam kebenaran firman Tuhan. Kita yang memiliki kelebihan, memiliki sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menopang teman kita yang lemah, yang tidak kuat, yang berkekurangan. Marilah kita saling tolong-menolong, sebab dengan demikian kita melakukan hukum Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau menyatakan bagi kami Tuhan hari ini bahwa kami harus saling menolong, peduli kepada sesama kami, dan saat ini kami boleh memikirkan apa yang bisa kami lakukan untuk menunjukkan kepedulian kami kepada sesama kami, dimulai dari lingkungan terdekat kami, keluarga kami masing-masing, dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, sebab kami telah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan, dan kami mau menjadi alat Tuhan untuk menguatkan yang lemah, untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.